నలుగురు లాగుద్దా అన్నాడు. ఏంటి నవ్వుతున్నావు? Halo sahabat, assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Ninuh 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kampus ada seorang mahasiswa yang bernama Pallavi. Di kampusnya ia sangat tertarik dengan kegiatan menari yang rutin diadakan oleh kampus. Meskipun dia tak pandai dalam menari, namun rasa ingin tahunya besar, kemudian membuat dia terus mempelajari tentang tarian-tarian tersebut. Bahkan tak jarang dirinya diusir oleh para pelatih. Sorry. Karena merasa Pallavi tidak kunjung berkembang, tapi Pallavi tidak mengambil hati apa yang dikatakan oleh para pelatih. Ia pantang menyerah dan terus mempelajari tentang tarian. Bahkan dia mengajak sahabatnya untuk mencari guru pribadi menarinya. Sangat menggambarkan bahwa Pallavi begitu mencintai sebuah tarian. Saat di malam hari dia pergi untuk mencari guru tari. Namun di tengah perjalanan mereka melihat kumpulan orang yang sedang menari untuk acara pernikahan. Langkah mereka berhenti. Fokusnya benar-benar tertuju pada kelompok orang yang ada di sana. Namun ada satu orang yang sangat mencuri perhatian Pallavi. Dia adalah pria yang menari dengan sangat luwes. Melihat hal tersebut, ia sontak kemudian membuat Pallavi berdecak kagum. Dia berujar bahwa pria itu sangat cocok untuk dijadikan guru tari pribadinya. Pemuda itu bernama Uma. Uma adalah seorang mahasiswa. Dia adalah mahasiswa yang sangat berprestasi. Hidup Uma sangat sederhana, apalagi dia adalah seorang yatim piatu. Dia bisa kuliah hingga S2 karena kecerdasan yang dimilikinya. Sehingga dia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Saat ini dia menjadi kebanggaan profesor di kampusnya di mana tempat ia belajar. Pallavi yang sejak tadi mengikuti Uma akhirnya melihat Uma yang sedang senggang. Dia langsung menghampiri Uma dan langsung mengatakan maksud dan tujuannya. Dia ingin Uma menjadi guru tariannya karena tadi dia melihat Uma sangat pandai dalam menari. Pallavi memohon-mohon pada Uma untuk bisa membantu dirinya. Apalagi sebentar lagi ada acara kampus di sekolahnya. Untuk membujuk Uma, Pallavi menjanjikan imbalan uang pada Uma sebanyak 1 juta rupiah. Tanpa pikir panjang, Uma kemudian setuju dengan permintaan Pallavi. Hingga akhirnya mereka menjadi seorang guru dan murid tari. Esok harinya mereka langsung memulai kelas pertama mereka. Uma mengajarkan Pallavi dengan begitu sangat sabar. Dia memberikan contoh gerakan kemudian harus diulang oleh Pallavi. Namun Pallavi yang mencontoh gerakan Uma itu sangat tidak enak untuk dilihat. Uma yang melihat hal tersebut juga cukup aneh. Tubuh Pallavi sama sekali tidak luwes. Dia seperti tidak memiliki bakat dalam menari. Sebagai totalitas Pallavi, dia tak kunjung menyerah. Dia meminta Uma untuk membantu agar gerakannya sempurna. Setelah banyak latihan yang mereka lakukan, gerakan tari Pallavi saat ini sudah sangat membaik. Bahkan dia sudah bisa berpartisipasi untuk acara pembukaan kegiatan yang ada di kampus. Di sisi lain, Uma dan Pallavi menjadi semakin dekat karena intensitas pertemuan mereka yang sangat tinggi sejak mereka menjadi guru dan juga murid. Hal tersebut membuat Pallavi jatuh hati pada Uma karena Uma sudah berperan banyak dalam perkembangan dirinya. Tak ada rasa malu bagi Pallavi. Ia kemudian menembak Uma saat itu juga. Dia merasa Uma sudah membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Dia juga ingin hidup bahagia selama dengan Uma. Untungnya Uma menyimpan perasaan yang sama selama ini. Akhirnya Uma menerima Pallavi. Mereka akhirnya berpacaran. Hubungan mereka semakin hari semakin romantis. Saat ini kuliah Uma memasuki tahap liburan. Dia kemudian menggunakan waktu liburan tersebut untuk lebih dekat dengan Pallavi. Ayah Pallavi yang merupakan juragan kos-kosan menyewakan tempat untuk Uma tinggal dan ngekos di sana. Dia bersama temannya ngekos di tempat Pallavi. Hal itu kemudian membuat Uma lebih mengenal keluarga Pallavi. Apalagi dengan sikap Uma yang sangat baik. Keluarga Pallavi menerima keberadaan dia juga dengan baik. Hubungan antara Uma dan keluarga Pallavi kini terjalin dengan sangat indah. Yang menjadi bonus tinggal di situ juga adalah Uma yang semakin dekat dengan Pallavi. Keluarga Pallavi adalah orang yang kaya. Mereka memiliki banyak usaha. Hal tersebut tentu terbanding terbalik dengan Uma. Di depan keluarganya, Uma dan Pallavi menjadi seorang yang asing.
Mereka berpura-pura tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Mereka yang pergi liburan ke pantai bersama. Di sana mereka menikmati kebersamaan sambil melihat pemandangan pantai yang sangat menenangkan. Hingga cukup lama mereka menghabiskan waktu yang ada di sana. Tanpa sadar motor Uma kemudian dicuri oleh seseorang. Saat ingin kembali ke rumah mereka baru sadar bahwa motor Uma sudah tidak ada. Namun kehilangan motor tersebut tidak terlalu dipermasalahkan oleh Uma. Karena dia menganggap bahwa dirinya akan menjadi orang yang sukses setelah lulus kuliah. Karena dia mempunyai aset yang berharga yaitu otaknya yang cerdas. Sehingga dia bisa membeli mobil dengan mudah suatu hari nanti. Keesokan harinya Pallavi dan Uma memiliki sebuah rencana untuk bertemu. Mereka sudah janjian di pinggir pantai. Tempat itu menjadi langganan keromantisan mereka. Namun Pallavi sudah menunggu Uma lama. Tapi Uma gak kunjung-kunjung datang. Dia kemudian menghubungi Uma. Tapi ternyata Uma izin telat. Karena masih banyak urusan tugas yang ada di kampus. Pallavi yang bosan kemudian berjalan-jalan di sekitar sana. Tiba-tiba dia melihat motor Uma yang hilang. Motor itu bersama dua orang pencuri. Namun tak lama kedua pencuri itu kemudian membawa motor itu pergi ke sebuah pelabuhan. Pallavi memberitahu Uma akan hal tersebut. Ia kemudian mengikuti pergerakan kedua pencuri itu hingga ke sebuah pelabuhan. Pencuri itu berniat untuk menjual motornya Uma. Sementara Uma sedikit khawatir dengan kondisi Pallavi. Pasalnya dia melakukan itu sendirian. Pallavi yang melihat motor itu akan dijual, dia kemudian mencoba untuk mencegahnya. Dia datang dan menegur mereka. Pallavi mengaku sebagai seorang pemilik motor tersebut. Namun tindakan Pallavi itu justru membahayakan dirinya. Para preman di sana sama sekali tidak memperhitungkan kekuatan Pallavi. Hingga mereka berniat untuk melakukan tindakan yang membahayakan Pallavi. Namun untungnya saat Pallavi ingin diganggu oleh para preman, Uma datang pada tepat waktunya. Tanpa banyak bicara, dia langsung menghajar semua para preman itu. Hingga preman-preman itu tak berdaya dibuatnya. Uma dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Namun malam harinya, keluarga Pallavi membicarakan tentang sebuah pernikahan. Karena mereka mendengar kabar tetangganya akan segera melangsungkan pernikahan. Berhubung Pallavi adalah anak perempuan terakhir dalam keluarganya, ayah Pallavi menginginkan yang terbaik menurutnya. Hingga terbesit niat di kepala ayah Pallavi untuk mencarikan jodoh untuk Pallavi. Karena dia ingin anaknya itu mendapat pendamping hidup yang terbaik. Perkataan keluarganya itu membuat Pallavi sedikit kepikiran. Karena dia memikirkan Uma saat ini. Di satu sisi dia sangat mencintai Uma. Dan tidak ingin menikah dengan orang yang akan dijodohkan oleh sang ayah. Namun keluarganya mendesak dia untuk menikah secepatnya. Saat ini Uma memang seorang anak kuliahan biasa, namun kecerdasan Uma menjadi bekal dirinya untuk tumbuh menjadi orang yang sukses. Sejalan dengan apa yang diimpikan, skripsi yang sedang digarap oleh Uma saat ini menarik perhatian seorang profesor di universitas lain. Profesor universitas yang memberitahu itu, dia kemudian dianjurkan untuk pergi ke Delhi agar dibimbing langsung oleh profesor yang ada di sana, agar gelar dirinya diperhitungkan oleh banyak perusahaan. Mendengar hal tersebut membuat Uma sangat senang. Peluang kesuksesan dia semakin terbuka lebar. Dia kemudian menghubungi Pallavi untuk memberitahu kabar gembira tersebut. Namun Pallavi tak ingin membicarakan melalui telepon. Mereka pergi ke sebuah tempat pertemuannya. Belum sempat memberitahu kabar baik ini, Pallavi berbicara tanpa henti. Pallavi kemudian menceritakan bahwa keluarganya akan menjodohkan dirinya. Pallavi tidak senang dengan hal tersebut. Pallavi hanya ingin menikah dengan Uma. Oleh karena itu dia memiliki ide untuk kawin lari esok hari. Mendengar hal tersebut, Uma benar-benar kaget karena dia belum siap untuk menikah. Meskipun Pallavi bersedia untuk mengurus semua biaya pernikahan. Namun tetap saja Uma sangat ragu. Tetapi bagi Pallavi ini adalah jalan satu-satunya untuk terhindar dari perjodohan itu. Dan agar mereka dapat hidup berdampingan dengan bahagia, keraguan Uma terus memuncak. Dia tak pernah terpikirkan sebelumnya harus kawin lari dengan seseorang. Keraguan yang diperlihatkan oleh Uma membuat Pallavi menjadi sangat ragu atas keseriusan Uma. Pallavi mengeluarkan jurus andalan seorang wanita, yaitu ngambek. Merasa tidak tega, Uma lantas setuju dengan apa yang diidekan oleh kekasihnya tersebut. Mereka akhirnya berpelukan. Uma kemudian pulang ke kosannya. Di saat yang bersamaan, Chandra, ayah dari Pallavi, sedang mencari tumpangan. Akhirnya Uma kemudian membarengi Chandra di tengah perjalanan mereka menuju rumah. Mendengar keributan di sebuah tetangganya, Chandra langsung turun dan ikut campur dengan urusan mereka.
Ternyata mereka sedang ribut karena kasus yang hampir sama dengan Pallavi dan juga Uma saat ini. Namun, orang tuanya tidak setuju dan akan menjodohkan anak perempuannya dengan orang lain. Pasalnya pria tersebut belum memiliki pekerjaan yang tetap. Ia hanya sebagai mahasiswa biasa. Kemudian Chandra ikut menasihati pemuda itu. Dia sangat sependapat dengan orang tua yang tak mengizinkan anaknya menikah dengan pria itu. Chandra berujar, jika cinta saja tidak cukup untuk membahagiakan seseorang wanita, dia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk sang anak. Dia ingin merasa tenang ketika anaknya bersama pria yang bisa membahagiakan anak tercinta. Dia tidak ingin anaknya untuk menikah dengan sembarang orang, karena itu hanya membuat anaknya hidup sengsara. Uma yang sejak tadi berdiri di belakang Chandra, dia mendengarkan perkataan Chandra dengan begitu seksama. Dia juga menjadi tidak tega karena dia pahami betul perasaan seorang ayah. Dia jadi berpikir 2 kali untuk kawin lari dengan Pallavi. Uma yang terus berkutat dengan otaknya kemudian menghubungi Pallavi untuk bertemu esok pagi. Mereka membicarakan ulang perihal kawin larinya. Uma berubah pikiran. Dia meminta izin 1 tahun untuk Pallavi agar dia menyelesaikan skripsinya, lalu mencari pekerjaan yang layak. Itu semua dilakukan Uma untuk Pallavi. Pallavi sangat tidak setuju dengan apa yang direncanakan oleh Uma. Pasalnya Pallavi sangat takut jika orang tuanya menjodohkan dirinya dalam waktu dekat. Pallavi juga kecewa dengan Uma karena dia lebih mementingkan pribadinya sendiri. Pikiran Pallavi belum terbuka hingga ke masa depan yang sangat jauh. Namun keputusan Uma saat ini sudah bulat. Dia akan tetap pergi ke Delhi. Dia berpamitan pada Chandra selaku bapak kosnya. Sementara raut kesedihan Pallavi tergambar jelas yang ada di sana. Pallavi masih belum siap merelakan Uma pergi. Uma kemudian mendatangi profesor di Delhi sesuai dengan anjuran profesor kampusnya. Dia berusaha fokus menyelesaikan skripsinya untuk dengan cepat. Selalu menyempatkan diri untuk menelpon Pallavi, namun Pallavi yang masih marah tidak pernah mengangkat telepon dari Uma. Beberapa waktu kemudian Pallavi yang pulang ke rumah dikagetkan dengan kedatangan calon suami yang akan dijodohkan oleh sang ayahnya Pallavi. Pria itu memang sudah mapan, namun Pallavi tidak cinta dengan pria tersebut. Dia tidak ingin mengkhianati perjuangan Uma saat ini. Oleh karena itu, dia mencoba untuk memberitahu Uma melalui sebuah telepon. Namun Uma menyerocos karena dia sedang sangat bahagia. Pasalnya dia sudah akan menghadapi akhir dari skripsinya selama ini. Hingga Pallavi tidak diberikan kesempatan untuk memberitahu perihal perjodohannya itu. Di sisi lain, Pallavi tidak ingin mengganggu Uma yang sedang fokus menyelesaikan tugasnya tersebut. Tak ada pilihan lain bagi Pallavi untuk menerima perjodohan itu, karena dia juga tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Setelah menikah, Pallavi dibawa untuk pergi ke Amerika. Pallavi sekarang hidup bahagia di sana tanpa sepengetahuan Uma. Harun sangat menyayangi Pallavi. Dia selalu bertindak romantis pada Pallavi. Sementara Pallavi saat ini juga penasaran dengan kondisi Uma. Dia berpikir bahwa Uma juga sudah hidup bahagia dengan pasangan barunya. Untuk itu dia kemudian menelpon profesor kampusnya. Dia bertanya perihal Uma. Namun profesor itu menceritakan kondisi Uma saat ini yang sangat buruk. Uma begitu depresi setelah mengetahui Pallavi menikah dengan orang lain. Kehidupan Uma saat ini tidak bisa terlepas dari pikiran tentang Pallavi. Dia begitu menyesal saat itu. Uma sampai mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan, namun dia tidak profesional sehingga dipecat oleh perusahaannya. Dia menjadi sangat tidak fokus menjalani kehidupan sehari-hari. Mendengar semua yang diceritakan oleh profesor membuat Pallavi ikut prihatin. Dia juga merasa bersalah karena dia tidak pernah menyampaikan perihal pernikahan yang dilakukan oleh dirinya. Keesokan harinya, Pallavi berinisiatif terbang ke LA, di mana tempat Uma bekerja. Kondisi Uma memang sangat tidak terurus, sangat berbeda dengan Uma yang dia kenal dahulu. Apalagi itu Uma sedang dalam pengaruh miras. Melihat Pallavi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Uma refleks langsung memeluknya. Di sana Pallavi menasihati Uma untuk tidak terus memikirkan masa lalu. Uma menganggap bahwa Pallavi sekarang juga sedang tidak bahagia karena dia menikah dengan seorang yang tidak dicintainya. Uma berniat untuk merebut Pallavi dari Harun. Namun Pallavi tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Uma. Pallavi meminta Uma untuk tidak mengurus dirinya karena Pallavi saat ini sudah hidup bahagia dengan Harun. Tapi Uma tidak percaya dengan hal tersebut. Dia masih keras kepala bahwa Pallavi hidup tidak bahagia. Pallavi kemudian pulang ke rumahnya. Dia menceritakan semuanya pada Harun. Sejak awal memang Pallavi dan Harun sudah berbagi cerita tentang masa lalu mereka. Harun sangat menghormati atas semua masa lalu dari Pallavi. Dia tidak pernah mempermasalahkannya, yang kemudian membuat Pallavi berani untuk terbuka pada Harun. Pallavi berpendapat bahwa cara satu-satunya untuk membuat Uma melupakannya adalah dengan cara melihat kebahagiaan antara mereka.
Pasalnya Uma selalu tidak percaya bahwa Pallavi sudah bahagia. Pallavi kemudian meminta Harun untuk mengizinkan Uma tinggal 10 hari di apartemen mereka. Harun yang sangat pengertian memperbolehkan hal tersebut. Hal itu kemudian membuat Pallavi cukup beruntung memiliki Harun. Keesokan harinya Pallavi menelpon Uma untuk memberitahukan rencana yang telah dibuat oleh dirinya. Uma cukup terkejut dengan hal tersebut. Pallavi mengungkapkan pada Uma jika dia melakukan hal itu untuk membuktikan bahwa dirinya sudah bahagia dengan Harun. Dan Pallavi meminta Uma berjanji untuk melupakan dirinya jika dia sudah percaya bahwa dia sudah bahagia dengan Harun. Pallavi kemudian menceritakan rencananya pada sahabat yang sudah menjadi dokter gigi. Sahabat itu tidak setuju dengan apa yang telah direncanakan oleh Pallavi. Dia beranggapan bahwa hal tersebut akan mendatangkan sebuah masalah nantinya. Keesokan harinya Uma datang ke tempat tinggal Pallavi. Kedatangan dia disambut dengan sangat baik oleh Harun. Tak ada rasa ketakutan sama sekali di diri Harun karena dia ingin membuat Pallavi hidup dengan tenang tanpa dihantui oleh rasa bersalah. Saat makan bersama antara mereka, Uma kemudian memulai aksinya untuk membanding-bandingkan masakan Pallavi sekarang dengan masakannya yang dibuat untuk Uma saat mereka berpacaran dulu. Secara manusiawi Harun cemburu dengan perkataan Uma. Namun dia tetap berusaha biasa aja. Begitu juga dengan Pallavi. Dia menjadi tidak enak pada Harun karena membahas masa lalu mereka. Keesokan harinya mereka makan malam di luar. Uma tetap saja tampil menjengkelkan. Pulang dari makan malam, mereka kemudian mengisi bahan bakar mobilnya. Di tengah kejadian itu tas Pallavi dicuri oleh seseorang. Harun yang melihat itu langsung bereaksi dengan sangat cepat. Dia mengejar dan menghajarnya hingga orang itu menyerah. Uma yang menjengkelkan malah menyalahkan Harun. Karena menurut Uma tak seharusnya Harun ribut hanya karena hal tersebut. Namun menurut Harun tas itu sangat berharga karena banyak kenangan di balik tas tersebut yang menggambarkan perjalanan cintanya. Tas itu merupakan hadiah pertama yang diberikan untuk istrinya itu. Di sisi lain Uma terus mencoba untuk mengganggu keromantisan mereka. Dia meminta Harun untuk menemaninya tidur malamnya. Keesokan harinya mereka berencana untuk mendaki sebuah bukit. Di sana ada juga sahabat Pallavi, namun dia cukup risih dengan kehadiran Uma bersama mereka. Sahabatnya itu memberikan ultimatum pada Uma untuk tidak mengganggu hubungan sahabatnya itu. Di tengah keromantisan mereka, ada sebuah pasangan suami istri yang merupakan teman mereka mengumumkan perpisahan mereka. Mereka berpisah atas kesadaran masing-masing. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Karena mereka mulai sadar bahwa mereka tidak saling mencintai. Hal itu kemudian membuat Pallavi kaget. Pasalnya hubungan mereka selama ini tampak romantis dan baik-baik saja. Uma kembali menjengkelkan. Dia setuju dengan keputusan pasangan tersebut. Keesokan harinya tanpa diduga oleh Pallavi, ayah dan kakak iparnya datang dan berencana menginap di rumahnya Pallavi. Hal itu kemudian membuat Pallavi ketar-ketir karena masih ada Uma yang ada di rumahnya. Mereka kaget ketika masuk rumah dan melihat Uma yang ada di sana. Namun untungnya Harun yang baik hati bisa berbohong. Dia mengungkap bahwa dia yang mengizinkan Uma untuk tinggal di rumah itu. Dan dia mengaku bahwa Uma adalah sahabatnya ketika kuliah di Wizard. Pallavi masih sangat panik. Dia menyuruh Uma untuk meninggalkan rumah itu karena takut rahasianya akan terbongkar. Namun Uma keras kepala karena perjanjiannya 10 hari. Dia tidak ingin pergi sebelum waktu yang telah ditentukan itu. Ternyata kedatangan orang tua Pallavi itu memiliki maksud tertentu. Dia khawatir dengan kondisinya Pallavi karena anak tetangganya bunuh diri sebab ia tak bahagia dengan pernikahan yang berlandaskan sebuah perjodohan. Selama menikah, dia tidak bahagia dan selalu tertekan. Hal itu kemudian membuat ayah Pallavi takut kejadian serupa akan dialami oleh Pallavi. Sebab ayahnya tahu jika Pallavi sempat menangis di malam pernikahannya dan menurut teman dekatnya, Pallavi sudah memiliki seorang pacar. Hal itu menjadi kesempatan emas bagi Uma untuk menyebarkan sentimen negatif terkait pernikahan mereka. Uma menyebutkan bahwa mereka memang tidak bahagia. Hal itu kemudian dibuktikan karena Harun tidur di kamarnya. Ketika malam harinya orang tua Pallavi benar-benar mengecek Harun. Dan ternyata benar, dia tidak tidur di kamar Pallavi. Uma berhasil membodohi orang tua Pallavi. Orang tua Pallavi menjadi sangat khawatir dengan kondisinya Pallavi saat ini. Orang tua Pallavi kemudian mendatangi sahabat Pallavi bersama Uma untuk menanyakan identitas tentang mantan kekasihnya. Namun di sana teman Pallavi itu berbohong pada Chandra jika mantan pacarnya itu sudah bahagia menikah dengan wanita pilihannya. Sahabat Pallavi itu kaget.
Dia langsung memberitahu Pallavi atas kejadian itu dan dia menuduh Uma yang telah menghasut ayahnya Pallavi. Pallavi kemudian menjelaskan semua pada Chandra. Dia mengatakan bahwa dia sangat bahagia memiliki suami seperti Harun. Ayahnya itu tidak salah memilihkan untuknya. Masalah pisah ranjang itu Pallavi mampu menjelaskannya. Hal itu dilakukan agar Harun dan Uma bisa mengobrol dengan bebas. Tak ada masalah yang berarti. Pallavi sangat marah pada Uma karena dia sudah memprovokasi orang tuanya. Dia kembali menyuruh Uma untuk pergi meninggalkan rumah mereka. Namun Uma masih tidak tahu diri. Dia tidak ingin pergi dari sana. Saat di malam hari, ketika makan malam antara mereka, Pallavi mengajak keluarganya untuk pergi liburan ke Santa Monica. Uma juga diajak oleh mereka. Di sana mereka sangat bahagia. Di saat kondisi kebersamaan mereka, Harun bergegas untuk bertemu dengan kliennya di sebuah tempat. Saking terburu-burunya, dompetnya ketinggalan. Pallavi yang mengetahui itu berinisiatif baik untuk mengantarkan dompetnya itu pada Harun. Namun, saat itu Pallavi melihat pemandangan yang sangat menyakitkan hatinya. Dia melihat Harun bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu mencoba untuk memeluknya. Dia juga OVT. Mungkin itu sebabnya dia tidak cemburu selama ini. Pallavi sangat sedih. Dia tidak kuasa membendung air matanya yang kemudian menetes dengan begitu sangat banyak. Di sisi lain, ayah Harun menelpon Pallavi yang mengangkat adalah Uma. Uma yang sedang sangat kesal menjadi tidak sopan berbicara pada ayahnya Harun. Uma kemudian memberikan teleponnya pada Chandra. Ayah Harun yang menanyakan identitas pria itu pada Chandra. Chandra menyebutkan bahwa itu adalah teman sekolahnya Harun ketika mereka menempuh pendidikan di Wizard. Ayah Harun bingung karena Harun tidak pernah menempuh pendidikan di sana. Chandra juga ikut bingung karena ternyata anaknya lah yang membawa pria itu untuk tinggal bersama mereka. Chandra kemudian bertanya pada sahabatnya Pallavi dan menanyakan kebenaran yang terjadi antara mereka. Akhirnya, sahabat Pallavi itu berkata dengan jujur dan mengatakan bahwa Uma adalah mantan kekasih Pallavi. Sesampainya kembali ke apartemen, Chandra berencana untuk membicarakan masa lalunya kepada Uma. Sementara Pallavi mencoba mengulik pertemuan Harun dengan perempuan tadi. Mendengar perkataan Harun yang sepertinya tidak merasa bersalah, membuat Pallavi sangat marah. Dia teriak marah pada Harun. Hal itu kemudian terdengar oleh keluarga Pallavi dan juga Uma. Uma terlihat sangat senang. Pallavi sangat kecewa dengan Harun. Untuk menenangkan suasana, Harun memilih untuk pergi dari sana. Pallavi kemudian menceritakan semuanya pada Uma bahwa Harun memiliki hubungan lain dengan seorang wanita. Dia jadi menyesal bahwa dia sudah menikah dengan Harun. Uma sangat senang dengan masalah yang menimpa Pallavi saat ini. Dia menjadi memiliki kesempatan yang besar untuk hidup bersama Pallavi. Keesokan harinya mereka pulang kembali ke San Francisco. Kondisi di dalam mobil sangatlah canggung. Tak ada sedikit pun obrolan yang ada di sana. Sesampainya di sana, kondisi Harun dengan Pallavi masih sangat canggung. Di sisi lain, Chandra mengajak Uma untuk berbicara empat mata. Chandra mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengetahui siapa yang sesungguhnya Uma dan alasan kedatangannya. Chandra menyadari bahwa anaknya itu tidak bahagia menikah dengan Harun. Dia ingin Uma menikah dengan Pallavi. Namun, tanggapan Uma justru di luar dugaan. Dia menolak apa yang diinginkan oleh Chandra. Ternyata sebelumnya Uma bertemu dengan Harun. Dia memarahi Harun karena telah mengkhianati Pallavi. Meski ada kebahagiaan di sana, namun tetap saja Uma tidak rela jika Pallavi diselingkuhi. Namun akhirnya Harun menceritakan semua yang sesungguhnya. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak pernah selingkuh. Orang itu adalah Christine, teman dekatnya semasa kuliah. Dia telah berjasa banyak yang membuat Harun jadi bisa berbaur dengan teman-temannya. Christine menyukai Harun, namun tidak sebaliknya. Hingga akhirnya, Christine tahu jika Harun sudah menikah dengan Pallavi. Hidup Christine menjadi berantakan. Dia menjadi pecandu narkoboy dan melakukan usaha bunuh diri. Harun menjadi sangat bersalah. Untuk itu, dia sering menemui Christine untuk merubahnya. Hal itu tidak beda jauh dengan apa yang dialami oleh Uma. Makanya Harun paham kondisi Uma dan mengizinkannya untuk tinggal bersama. Uma memiliki rencana untuk menyatakan kembali hubungan mereka. Chandra menyuruh anaknya itu untuk menceraikan suaminya dan menikah dengan Uma. Dengan rencana Uma bersemangat untuk memprovokasi mereka. Hal itu kemudian membuat Pallavi pergi menemui Harun. Di sana Harun sedang berkemas barang-barangnya untuk pergi meninggalkan Pallavi demi kebahagiaannya. Di saat yang bersamaan, dia kemudian melihat foto pernikahannya, membuat mereka kembali tersadar. Kali ini Pallavi lebih bisa mengontrol emosinya. Dia meminta jawaban yang pasti pada Harun. Apakah Harun benar-benar selingkuh? Ternyata jawaban Harun tidak. Hal itu sudah cukup untuk membuat Pallavi yakin. Kemudian dia memeluk Harun dengan sangat erat. Uma melihat itu ikut bahagia.
dia sekarang sudah rela atas kebersamaan mereka. Uma kini sadar bahwa masa lalu mereka tidak bisa terulang dan hanya sebatas kenangan saja. Sejak saat itu hidup Uma berubah dan dia menjadi pria yang sangat mapan. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Nino 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.